Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salamun ala ibadihi alladhina istafa. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ja'alna hudatan muhtadin ghairu dallina walal mudillin. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azani wa azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat, rahmat dan juga hidayah taufiknya kepada kita, sehingga pada malam yang berbahagia dan berkah ini, di malam Lailatul Qadar ini, insyaallah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu yang sama-sama kita banggakan dan cintai ini. Kemudian selawat diiringi salam semoga senantiasa tercurah atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan semua yang mengikuti ajaran beliau dan manhaj beliau sampai hari kiamat nanti. Ikhwani fid din, azan wa azakumullah. Masih kita dalam pembahasan tentang birrul walidain, berbakti kepada ibu dan bapak. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salah seorang sahabat beliau bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni suhbati?" Ya Rasulullah, siapa orang yang paling aku lebih harus berbakti kepadanya? Qala ummuka, adalah ibumu. Qultu thumma ay, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala ummuka. Qultu thumma ay, qala ummuka. Ummuka. Qultu thumma ay. Qultu thumma man? Qala abuka. Ummuka abuka. Ibumu, baru bapakmu. Ikhwan, istilah ibu dalam Al-Quran ada dua ya. Ada seperti yang kita sudah tahu bersama, yaitu kata yang berarti bermakna ibu, atau walida juga berarti ibu. Sebagaimana firman Allah, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Ya, di mana seorang ibu ya dianjurkan untuk yurdi'na, menyusui anaknya selama 2 tahun, haulaini kamilain. Itu ibu. Tapi ternyata ada perbedaan yang sangat mencolok antara dengan walidah. Perhatikan ikhwan, khususnya ibu yang ada di belakang. Ya. Kata ya tidak dipakaikan ya kecuali pada perkara-perkara yang mulia. Ya. Contohnya ketika Allah menerangkan tentang Rasulnya Isa alaihi salam, kemudian dia mengatakan wa ummuhu siddiqatun, dan adalah ibunya orang yang terpercaya, beriman, siddiqo. Tapi ketika memakai kata al-walida ya, Allah menggunakan ya ibu yang menyusui, ibu yang melahirkan. Bahwa semua ibu yang menyusui, semua ibu yang melahirkan, mau beriman dia, mau kafir dia, mau munafik dia, tetap dia namanya ibu. Disebutkan sebagai walidah. Tapi kalau berkaitan dengan seorang ibu yang mukminah, beriman, punya kemuliaan,
dia tidak dikatakan walidah dalam Al-Quran, tapi disebutkan dengan Contohnya ikhwan, Mekah disebut sebagai apa? Karena kemuliaannya Ummul Qura. Jadi segala sesuatu ikhwan yang melekat kata ibu atau padanya, pasti sesuatu itu adalah mulia. Maka para ummahat yang ada di belakang, ya, bergembiralah, disebut sebagai Dan antum ikhwan sebagai bapak, ya, jangan biarkan anak memanggil ibu atau mama atau apa. Panggil ummi. Karena ternyata sangat mendasar sekali perbedaan antara ummi dengan walidah. Apalagi mother atau apalah dan apalah. Ummi, kita mengenal cuma ummi saja. Itu perbedaan mendasar ikhwan. Baiklah ikhwan yang berbahagia rahmati Allah, pada kesempatan yang berkah juga dan berbahagia ini, saya akan bawakan kisah-kisah para salaf. Bagaimana bentuk baktinya mereka kepada ibu dan bapak mereka, khususnya ibu mereka. Kenapa salaf? Karena salaf adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik yang pernah diciptakan oleh Allah. Bersabda Rasulullah SAW, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah orang yang sejaman denganku. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian yang sejaman denganku yaitu para sahabatku, kata Nabi. Kemudian setelahnya para tabi'ut tabi'in. Kemudian para tabi'in. Kemudian setelahnya tabi'ut tabi'in. Dan kata salaf ikhwan, humul ladzina madau. Semua generasi-generasi terbaik yang sudah berlalu itu disebut sebagai salaf. Tapi terkadang para ulama memutlakkan kata salaf, ya mereka saja 3 generasi ini, yaitu para sahabat, para tabi'in, dan juga tabi'ut tabi'in, ya. Dan kata ulama yang lainnya, semua generasi yang telah lalu yang mengikuti manhaj, ya, orang 3 ini, para sahabat, tabi'in, dan juga tabi'ut tabi'in. Dan mereka ikhwan adalah sebaik-baik contoh dan teladan buat kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man minkum muta'assiyan falyata'assa ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa di antara kalian yang ingin meneladani, ya, mau mencontohi cara hidup segala sesuatunya, maka contohilah sahabat Nabi. Fa innahum abarra quluban hadhil ummah. Karena hati mereka lah yang paling suci, yang paling putih, yang paling baik di antara semua orang. Wa a'maquha ilman, dan orang yang paling mendalam ilmunya. Wa aqwamaha hadiyan, dan orang yang paling lurus petunjuknya, sahabat Nabi setelahnya dan setelahnya. Qaumun, suatu kaum, ikhtarahumullah li suhbati nabi, yaitu suatu kaum, suatu kelompok manusia yang Allah pilih ikhwan, Allah pilih mereka untuk menjadi kekasih nabinya, untuk sebagai sahabat nabinya. Wali nusratu dini, dan mereka dipilih oleh Allah untuk menolong agamanya Allah. Baiklah ikhwan, untuk mempersingkat waktu, karena kita pada malam hari ini sudah masuk di malam pertama Lailatul Qadar, 10 terakhir. Artinya apa ikhwan? Antum harus mempersiapkan fisiknya antum untuk bisa bangun nanti malam. Sedikit ikhwannya tentang Lailatul Qadar. Kenapa sih kita harus capek-capek Lailatul Qadar? Ya, kata para ulama, dan salah satunya adalah Syekh Muhammad Amin An-Shinqiti dalam kitabnya
Adwaul Bayan. Kata beliau, ya, ketika tafsir ayat Ad-Dukhan, fiha yufraku kullu amrin hakim. Kita yang mencari-cari malam Lailatul Qadar ini 10 malam seterusnya, setiap malam kita berusaha dan berupaya, capek-capek bangun dan seterusnya. Hikmahnya apa, ikhwan? Di malam Lailatul Qadar, takdir antum selama setahun yang akan datang ditentukan, termasuk rejeki-rejeki kita, jodoh kita, ajal kita, segala takdir ketentuan buat kita untuk 1 tahun ke depan ditentukan di malam Lailatul Qadar. Itu kenapa? Kenapa kita terlalu peduli dengan malam Lailatul Qadar? Iya, karena saking dahsyatnya malam Lailatul Qadar itu. Dan belum tentu tahun berikutnya kita akan bertemu dengan Lailatul Qadar. Maka dari itu, ikhwan, fa'aksiru fiha minad du'a. Ketika di malam Lailatul Qadar banyak minta doa. Minta doa supaya apa? Ya, maslahat dunia dan akhirat, dipanjangkan umur antum, dilapangkan rezeki antum, dimudahkan jodoh bagi yang belum bertemu jodoh, dan semuanya. Semuanya. Apa saja yang antum mau minta. Sampai Aisyah pernah bertanya, "Ya Rasulullah, afara'aita in kuntu udrikuha famadza aqul?" Ya Rasulullah, kalau saya mendapati malam Lailatul Qadar, apa yang saya harus doa? Apa yang saya harus katakan? Bagaimana doa saja? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Quli Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni." Ya, katakan wahai istriku yang tercinta, Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Itu sudah mencakup semua kebaikan, kebahagiaan dan maslahat buat dunia dan akhirat kita, termasuk takdir kita yang akan Allah tetapkan untuk 1 tahun berikutnya. Baiklah, ikhwan, kembali kita kepada tema kita pada malam hari ini, yaitu tentang bagaimana mengabdinya, berbaktinya para salaf, para sahabat dan juga orang-orang setelahnya kepada ibu dan bapak mereka. Kana Muhammad ibnul Munkadir, ya, kana Muhammad ibnul Munkadir yad'a khadduhu 'alal ardi thumma yaqulu li ummihi qumi da'i qadamaka 'ala khaddi. Adalah Muhammad ibnul Munkadir, ya, salah seorang tabi'in, ya. Beliau menyungkurkan badannya di tanah, kemudian meletakkan di atas tanah seperti ini, kemudian memanggil ibunya, "Wahai ibuku yang tercinta dan tersayang, letakkan kakimu di atas pipiku ini." Karena termasuk beliau juga salah satu yang meriwayatkan hadis tentang al-jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwa surga itu ada di bawah telapak kakinya ibu. Qala Urwa ibnu Zubair, ma birru waliduhu min syiddati min atau birru Umar ibnu Zar, bukan Umar ibnu Khattab, Umar ibnu Zar. Lamma mata Umar ibnu Zar qala li abihi Zar, ketika Umar bin Zar ini meninggal dunia, wafat, maka sahabat-sahabatnya, kawan-kawannya, teman-temannya datang menemui bapaknya, yaitu Abu Umar. Qalu li abi, bertanya mereka kepada bapaknya Zar, kaifa kanat usratuhu ma'ak, bagaimana Umar terhadapmu, bagaimana anakmu memperlakukan kamu? Qala ma masya ma'iqat fi lailin illa kana amami, tidaklah dia pernah berjalan bersamaku di siang hari kecuali dia di depanku. Ma masya ma'iqat fi lailin illa kana amami, tidaklah dia pernah berjalan di malam hari kecuali dia di depanku. Malam hari gelap, ikhwan,
Tidak seperti kita banyak lampu sekarang. Ya, kalau ada bahaya di depan, sudah anaknya yang lebih dahulu ya terkena mudarat dan bahaya itu daripada bapaknya. Nah, itu maksudnya. Kemudian wala masya ma'i fi naharin qat illa kana warai. Tapi kalau di siang hari terang benderang, dia tidak pernah berjalan di sampingku bersamaku kecuali pasti dia ada di belakangku. Wala artaki sathan qat kuntu tahtahu, dan aku tidak pernah menaiki tangga kecuali dia ada di belakangku. Kenapa ikhwan? Orang kalau naik tangga, orang tua sudah tua renta, khawatir jatuh. Kalau ada anaknya di belakang, anaknya yang bisa menyelamatkan dia. Beda kalau anaknya ada di depannya. Nah, seperti itu. Itu salah satu bentuk baktinya Umar bin Zar kepada bapaknya. An Muhammad bin Sirin, ya, Muhammad ibnu Sirin yang punya kitab tafsir mimpi yang paling mu'tabar. Balagati an-nakhlatu fi ahdi Utsman bin Affan 1000 dirham. Fa'amada Usama ila nakhlatin fa'aqruha fa'akhraja jimaruha fa'at'amu ummuhu faqala lahu ma yahmiluka ala hadha wa anta tara an-nakhla qad balagat 1000 dirham. Adalah ya Muhammad ibnu Sirin, dia mengumpulkan hasil dari panennya atau kurma, ya, yang mana buah-buah itu semua itu kotor, ya, dan masuk di dalamnya pasir dan bebatuan, dan itu banyak sekali jumlahnya. Satu persatu diambil dan dibersihkan oleh Muhammad ibnu Sirin, dan banyak sekali, hampir sampai 1000 banyaknya. Dia bersihkan satu persatu. Dibersihkan ikhwan bukan cuma seperti ini dilap, karena ada mungkin melekat di dalamnya pasir, diambilin pasir itu satu persatu. Pada kaget orang melihat dia. Ma hamalaka ala hadza? Kenapa kamu melakukan seperti ini? Karena ini saya peruntukkan buat ibu saya yang tercinta. Qala Muhammad ibnul Munkar, berkata Muhammad ibnul Munkar, bata akhi yusolli, ya, dia begadang bangun tengah malam untuk sholat saudaranya. Wabittu aghmisu qadama ummi, adapun saya begadang hanya untuk sekedar apa ikhwannya? Namanya ibu, orang sudah tua renta, ya. Biar nyenyak tidurnya. Maksudnya. Jadi kakinya itu, ya, ditaruh di atas pahanya, kemudian diusap-usap sampai tertidur nyenyak ibunya. Kemudian wa ma ahabbu anna lailati balilatuhu, karena saya tidak mau pada malam itu, ya, malam saya terlewatkan percuma begitu saja. Artinya apa ikhwan? Bahwa anak ini selalu melakukan hal yang demikian kepada ibunya. Ikhwan, antum sebentar lagi mudik, ya toh? Niatkan itu. Antum jarang ketemu sama ibunya antum, bapaknya antum, khususnya ibu. Kali pertama nanti antum melihat dia, langsung cium kakinya. Dan antum jangan sampai pulang mudik di kampungnya antum disibukkan dengan urusan-urusan lain. Sudah, nggak usah. Seminggu, 2 minggu antum di rumah sudah, untuk berbakti kepada ibu dan bapaknya antum kalau masih hidup. Itu aja yang antum tahu, nggak usah urus-urusin yang lain.
makanan apa yang akan ini buka, enggak usah. Ibu antum mau ke pasar, antar ke pasar. Ibu antum mau makan, ambilkan makanan. Meskipun misalkan dia agak kaget, loh kok bisa kayak begini, tumben anakku ini. Oh, enggak ada tumben-tumben hari ini ibu. Mumpung dalam hati antum maksudnya, nggak ada yang tumben-tumben. Ya, kapan lagi saya bisa berbuat seperti ini? Berbakti, berbuat baik kepada ibu, mumpung masih hidup, masih hidup. Aroda Kahmas qatala Aqrab. Adalah Kahmas, ya. Seorang ulama pembesar, dia ingin membunuh kalajengking yang masuk ke dalam rumahnya. Fadakhalat fi jihrin. Akhirnya ketika hendak dibunuh, ya, lari lagi kalajengking itu masuk ke dalam lubangnya. Fa adkhala yadahu khalfaha fadarabathu. Ya, karena sudah masuk di dalam rumah, sembunyi lagi kalajengking tersebut masuk ke dalam lubang. Yang dilakukan Kahmas apa? Dia masukkan ke dalamnya lubang itu tangannya, ya, untuk supaya dia mau bunuh itu. Tapi kebalikan yang terjadi, ikhwan, malah dia yang disengat oleh kalajengking tersebut. Malah dia, ya, fadarabathu. Faqila lahu kaifa tudkhilu yadaka fil jihr. Akhirnya dikatakan kepada dia setelah dia merasa kesakitan. Racun, ikhwan, kalajengking. Kalajengking bukan kalajengking hutan Indonesia. Kalajengking padang pasir. Kalajengking padang pasir ini, ikhwan. Kaifa tudkhilu yadaka fil jihr. Kenapa kamu bisa sampai nekat masukkan tanganmu ke dalam lubang kalajengking tersebut? Dengarkan jawabannya. Hiftu antaharuja fataji'u ila ummi fataladaghatha. Saya takut kalajengking itu keluar lagi, ya, dan dia ke ibuku dan menggigit ibuku. Mendingan saya yang digigit. Allahu Akbar. An Bakar bin Abbas qala rubbama kuntu ma'a Mansur fi majlisihi jalisan. Mansur adalah seorang ulama terkemuka di zamannya. Fatasihu bihi ummuhu. Ya, antum bayangkan ulama kelas kakap. Oh, kenapa ini? An Bakar bin Abbas qala, berkata Bakar bin Abbas, rubbama kuntu ma Mansur fi majlisihi jalisan. Adalah saya pernah duduk di majelisnya Mansur. Seperti ini. Jadi Imam Mansur lagi ngisi taklim seperti ini, ya. Muridnya banyak ini, Wan. Tidak seperti ini. Ribuan. Ya. Beliau seorang imam yang besar. Fatasihu bihi ummuh. Kemudian ibunya memanggil dia, lagi ngisi taklim seperti ini. Ya. Wa kanat fadatun ghalidha. Fataqul ya Mansur, yuriduka ibnu Habir ala al-qada. Fataba, wahai anakku, ini ada Ibnu Habiro datang, ya, meminta fatwa kepadamu. Kok kamu nggak mau? Masih tetap asik isi
taklim. Ya. Wa huwa wadi'un lihiyatahu ala sadrihi ma yarfa'u tarafahu ilaiha. Akhirnya apa? Dia berhenti ngisi pengajian, ya. Wadi'un wa huwa wadi'un lihiyatahu ala sadrihi. Maksudnya wadi'un lihiyatahu ala sadrihi, ibunya datang marahin dia ke majelis taklim seperti ini. Wahai anakku, ini Ibnu Habiro datang minta fatwa, masa kamu enggak layani? Ya, marah-marah. Apa yang dia lakukan? Berhenti taklim dan menundukkan kepala, tanpa sekalipun melihat ke wajah ibunya. Ya, ibunya pergi, ya, dia tinggalkan majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dia layani apa yang diperintahkan ibunya. Ada lagi lebih dahsyat, ikhwan. Kana Haywa Ibnu Syurai wa huwa ahadul a'immatul muslimin. Dia merupakan salah satu imamnya kaum muslimin. Ya. Yaq'adu fi khalaqatihi yu'allimun nas. Dia lagi ngisi taklim seperti ini juga. Fataqulu lahu ummuhu kum ya Haywa. Ibunya memanggil dia, wahai Haywa, berdiri. Fa'allikis syair lid-dajjaj. Ambil itu makanan ternak, kasih makan itu ayam-ayam. Allahu Akbar. Fayakumu wa yatrukul majlis wa yaf'alu ma amarathu ummu. Akhirnya dia tinggalkan majelisnya, dia tutup, ya, dan dia ikuti apa yang diperintahkan oleh ibunya. Maksudnya ikhwan, majelis ilmu, majelis taklim, amal soleh yang paling besar. Apa yang lebih besar daripada orang mengisi pengajian? Ilmu, ikhwan. Antum bisa mentauhidkan Allah, enggak usah berbakti kepada ibunya antum. Berbakti kepada Allah antum enggak bisa kecuali dengan ilmu. Tapi dalam suatu momen tertentu, ada kalanya orang tua itu lebih dahulu daripada itu semuanya. Iya, ikhwan. Itulah ibu, itulah bapak juga. Disebutkan, ya, ini enggak ada di sini, ikhwan. Karena tadi buru-buru kita. Salah seorang tabi'in, ya, bapaknya sudah tua renta, ya. Antum tahu, ikhwan, di Arab itu ada dua musim, musim panas dengan musim dingin. Bapaknya itu sudah namanya orang tua renta, tulangnya tidak sekuat orang-orang yang orang yang muda. Jadi bapaknya ini dia nggak bisa berwudu, ya, dengan air yang ada. Dia minimal dengan air hangat. Suatu saat, ya, di masa itu yang menjadi khalifah adalah khalifah yang kurang dekat dengan Islam. Ya. Akhirnya apa? Anak ini dipenjara dengan bapaknya di dalam penjara. Dan dia tahu di dalam penjara seperti ini tidak mungkin kita meninggalkan sholat. Jadi apa yang dia lakukan, ikhwan? Antum lihat lampu seperti itu, antum tempelkan tangan antum panas, iya toh? Panas itu, panas, ikhwan. Jadi di malam harinya, ya, sebelum bapaknya bangun untuk menunaikan sholat subuh, anaknya ini ambil air di dalam mangkok kurang lebih seperti itu, fil ina untuk tempat berwudu, ya. Dan lampu ya seperti di atas ini. Dia ambil meja, ya, liyas'adu ilaiha, untuk naik ke atas. Untuk naik ke atas lampu ini di dalam penjara. Apa yang dia lakukan? Ya, untuk menghangatkan air di bawah lampu itu sampai pagi harinya. Coba bayangkan, ikhwan, bagaimana baktinya orang-orang ini. Kalau berpikir masuk akal sih, iya masuk akal. Tapi kalau kita renung-renungkan, apakah kita bisa atau orang lain? Allahul musta'an.
Jarang ikhwan orang antum bisa seperti itu. Bagaimana bentuk baktinya kepada mereka? Kata Aisyah, ya, kana Utsman bin Affan, ya, kata beliau, kata radhiyallahu anha, adalah Utsman bin Affan, setahu saya sahabatnya Nabi yang paling berbakti kepada ibunya. Bagaimana bentuk baktinya itu? Ya, karena Utsman la yaqdiru ayyata ammala ummahu. Utsman bin Affan, dia tidak sanggup untuk membayangkan, memikirkan tentang ibunya. Memikirkan saja tentang ibunya, dia nggak sanggup, bisa pingsan dia. Bagaimana lagi kalau misalkan dia membayangkan, mengingat-ingat masa lalunya yang dahulu dia ditimang-timang sama ibunya, disuapin, digendong, diapa dan seterusnya. Nggak sanggup sama sekali Utsman itu. Hanya untuk mengingat-ingat itu saja. La yaqdiru ayyata ammal. Nggak sanggup dia sama sekali. Dan dia mengatakan ini adalah Aisyah radhiyallahu anha. Mungkin cukup sampai di sini ikhwan ya. Karena waktu agak panjang ikhwan, antum harus siapkan fisik antum untuk bangun qiyamul lail nanti malam. Dan antum aja ikhwan-ikhwan yang antum kenal, jangan sampai terlewatkan 10 malam ini untuk qiyamul lail ikhwan. Baik bahagianya antum 1 tahun ke depan malam ini ditentukan ikhwan. Bukan doa-doa antum yang sebelumnya, malam ini, malam Lailatul Qadar. Syariat tidak memaksa kita untuk iktikaf 10 hari pagi, siang dan malam. Malamnya aja, kapan saja antum sempat. Selesai sholat subuh nanti antum pulang, masuk kerja, masuk kantor, tidak ada masalah. Kalau malam harinya ikhwan, hidupkan malamnya. Tapi istirahat antum 2-3 jam. Penting, perlu sekali ikhwan. Intinya Ramadan ini, dan itulah maksud dari sabda Nabi diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man qama Ramadana. Kan ada 2 lafadznya tuh, man soma dengan man qama. Qama itu ya qiyamul lail itu. Di 10 hari terakhir. Imanan wahtisaban, karena iman dan mengharap ganjaran dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Oh, ternyata bukan cuma dosa-dosa. Bahagia. Kuatnya iman antum setahun yang akan datang ini ya ditentukan pada, dan semua amal-amalan antum, semua maslahat dunia dan akhirat antum. Malam Lailatul Qadar ini 10 hari terakhir ini ikhwan. Mungkin ikhwan sampai di sini. Sebelum saya tutup, ana mohon maaf kalau ada yang kurang, ada kata-kata yang kurang berkenan di hati antum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.